Itu tugas mungkin awal aku perawat tak sabui bisa lho. Kelangan banser model ngene iki ra apa-apa ini. Ini komandane. Ngene kok mbok trimo dadi anggota iki. Hah? Anak dhewe. Amul iki berarti. Pantes ora tau melu diklat kok oleh seragam. Dah, saya ulang lagi, lali sampai lali ya. Dah perhatikan. Anak itu kalau bapak ibunya masih ada, kok dirawat mbahnya, kakeknya, neneknya, nggak bakal bisa jadi hebat, nggak bakal bisa jadi sukses. Selama bapak ibunya masih ada, karena kakek, nenek, mbah itu tidak didesain untuk mendidik cucu. Dia didesain untuk mendidik bapak ibunya cucu. Makanya kakek, nenek, mbah kalau ke cucu itu targetnya cuma 3. Yang penting cucunya anteng, meneng, seneng. Makanya nggak dididik, hanya dimong. Targetnya mbah nonggone putui meng telu. Yang penting putune anteng, seneng, meneng. Mulane ora dididik, meng dimong. Nggak mungkin hebat. Mulane tolong mbah-mbah sing dipasrahi putu balekno. Kalau pengen cucumu hebat, kalau pengen cucumu sukses, kembalikan ke bapaknya, ke ibunya. Hoi, saya misalnya udah jadi kakek, sampai hari ini belum. Saya ngomong. Nanti bang buriku, misalnya saya udah jadi kakek, terus saya diserai anak saya. Mbah, titip putune nggih dimong. Kalau cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam, ditinggal rapat, ditinggal seminar, tinggal belanja, saya mau. Tapi kalau diserah, suruh ngerawat saya, sorry bro. Tak omongi anakku, sorry bro. Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Sorry. Anakmu tanggung jawabmu. Nah misalnya anak saya bangga, berarti mbak nggak sayang cucu. Oh sayang. Aku lebih sayang cucuku daripada dirimu. Aku lebih seneng nyawang putuku timbang nyawang rupamu. Bener le. Ya mergo aku sayang putu, mulane aku mau ngomong. Soalnya aku pengen putuku jadi wong hebat, aku pengen putuku sukses. Nek tak mau nggak mungkin sukses putuku. Soalnya nek putuku nakal, tak cetok, tak sebeti, bojomu ora trimo. Aku ora iso didik. Tugasku didik kamu, bukan didik anakmu. Anakmu tanggung jawabmu. Nomor 2 le. Aku ra tega nek kowe anakku mlebu neraka gara-gara ra tanggung jawab nang putuku. Ngono nek aku tolong mbah-mbah sing dititipi putu balekno. Ora usah ngeteni sesuk engko bar pengajian iki. Nyah, anakmu tak balekno. Ane ngopo to, Mak? Dikongkon Anwar Zahid. Saya tanggung jawab. Sing anake dikekno mbahe muring-muring kae. Kudung coklat kae. Loro kekno mbahe karo. Ya Allah. Maka ibu bapak, iya. Gini loh soalnya gini. Ini penting, ini parenting tentang anak ini penting banget. Soalnya gini ya. Anak wong kuwi ra padha karo anak kewang. Sapa ngomong wis suwe. Apa luwe saiki? Munggah kok kene. Anak manusia itu beda dengan anak binatang. Anak wong ora padha mbek anak kewan. Jangan bilang wis suwe. Tak kasih contoh, tolong dijawab. Saman iki lak sik Jawa to ya.
Boleh no kene wis malah dadi gibas kaya iki. Ora patek Jawa wis gibas ketok iki. Dijawab nggih sayang. Yang kenceng. Saya pertama salut dulu, saya subhanallah, Banser Pangkalanggun keren, luar biasa. Banser Pangkalanggun keren. Gagah kompak semangat keren. Yang kedua, saya juga nggak nyangka kalau jamaahnya yang datang sebanyak ini. Tak pikir sampean wis bosen sampai Anwar Zahid. Kan saya udah lama Sabah wilayah sini. Aku wis sapa kene lho. Mulai tahun 2012 aku udah pertama nih Amin Jaya, terus neng wilayah-wilayah, pokoknya udah sering lah. Dulu udah lama lah, udah mulai viral-viralnya kul huwaile. Sobat. Belum ada HP Android, masih HP ungkal ini. Lewat Bluetooth. Wong deres ya kul huwaile. Wong dodo sing ngrungokno pengajian. Aku suwe sapa kene. Tak pikir wong Pangkalanggun wis bosen nang Anwar Zahid. Apalagi sekarang kan banyak bermunculan gus-gus baru, ustaz baru. Kirain kamunya udah berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau kamu masih setia sama aku. Makasih semuanya, aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you. Alah tuwek bales. Apa tuwek ngene apa? Nek tak balekno sing kuwek. Maksudku sing 6 lah kok sing untune bukan. Tak peleni. I love you semuanya, I love you. I love you. Love you sayang, I love you. Apa? Makanya aku seneng banget kalau dirimu subscribe channel YouTube aku. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gak usah promo laris. Aku ki maksudku ngene, ya oleh ilmu, oleh hiburan. Kan guyu dhewe kaya wong edan to kan. Ya setidaknya maaf ya, jangan tersesat ke channel-channel YouTube yang Wahabi, yang Salafi, yang kafir, bid'ah, musyrik, neraka. Nek gak padha karo pendapate ndekne ora iso swarga. Modele dhek iki gayane kaya kontraktor swarga. Nah itu bisa mencuci otakmu itu, hati-hati. Ziarah kubur syirik, nyembah patok syirik. Sing nyembah patok ya sapa? Orang kalau udah mati wis putus semuanya. Itu nggak bisa didoakan percuma, disedekahi, diselamati percuma, itu nggak akan sampai. Tolong kalau ada yang ngomong kayak gitu, walaupun dia sutat, sorbane wombo koyok Batman, tasbih gak wedi, wong tasbih orang kayu, kelopo direnteng. Nggak usah didengerin, nggak usah digatekno. Wong ngono ku ngopine kurang ado, kurang kental. Lho kok iso ndongane wong mati ora tekan. Andai kan mendoakan orang yang udah meninggal nggak sampai. Andai kan sedekah jariah macam-macam hadiah untuk orang mati nggak sampai. Maaf, nggak ada perintah sholat jenazah. Sholat mayat, sholat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan. Buktinya habis takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa-dosanya. Sayangi dia. Itu yang didoakan masih hidup apa udah mati? Lah iya, itu berarti nyampe. Kalau nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah. Ngono sik njaluk dolal dalil. Umpama nggak sampai, gak ono perintah sholat jenazah. Wong mati kedokno, digelundungno, diuruki, beres foto karo mendeng babi ngono. Rasa donga, rasa tahlilan. Hoi. Buktinya lagi, lewat kuburan disuruh uluk salam. Salam kepada ahli kubur itu apa maksudnya? Doa. Dan itu perintah. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Kalian kalau lewat kuburan salam kepada ahli kubur. Sahabat bertanya, loh kok diperintah salam? Hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab ya Rasulullah? Na'am, hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka mendengar. Mereka menjawab, walakinnakum la tasma'un. Tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Andaikan kalian mendengar jawabannya,
Jajal umpama wong tumpeng batu atas kene ibu-ibu lewat kuburan terus uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Metu kabeh terus jawabi waalaikumsalam. Monggo Bu mampir. Enggak kepuyuh-puyuh sampe. Ngono lho. Jawab. Mereka dengar, mereka jawab, cuman kitanya yang enggak dengar. Gitu loh. Nabi menjelaskan, sampean lewat kuburan, kok uluk salam, mereka senang, gembira, dan mereka berkata, marhaban, 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 salaman wahtiraman, sugeng tindak, mugi-mugi sampean selamat, mugi-mugi sampean mulia. Selamat jalan, mudah-mudahan engkau selalu dinaungi keselamatan dan kemuliaan. Mereka balas mendoakan kita. Orang yang sudah di alam barzah itu bisa mendoakan kita yang masih di dunia. Hanya saja mereka nggak bisa mendoakan dirinya sendiri. Gak percaya? Udah loh. Ngono lho. Lah sampai yang lewat kuburan kok gak uluk salam, tersinggung mereka, marah mereka, dan mereka berkata, waihakum, 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 fantadiru sa'adakum. Cara Jawa nih, asem wong tumpeng batu atas. Asem liwat kene ra gelem uluk salam, ra gelem ndongakno. Tenono nek nyusul rene. Fantadiru sa'adakum. Tenono nek nyusul rene. No. Makanya saya itu tetap saya usahakan. Saya kalau lewat kuburan tak usahakan uluk salam. Dan saya hampir tiap hari melewati kuburan. Kadang sedino melewati kuburan 3-4. Loh kan kerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Sehari kadang melewati kuburan 3-4. Tetap saya usahakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, salam saya. Tapi ya tak singkat, assalamualaikum. Kenapa? Lah saya naik mobil, mobil jalannya kenceng, laju. Lah nanti tak lengkapi misalnya, assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum. Lah jenazahnya ngetutne aku arep jawab salam. Gak gawat. Makanya tak ringkes, assalamualaikum. Lewat kuburan, assalamualaikum. Bus. Lewat kuburan, assalamualaikum. Bus. Pernah Bu, saya pulang dari ngaji, dari mana itu? Tidur saya di mobil. Begitu ada jalan berlubang kan, glodang, melek, bangun. Aku ngeliat ngintip dari pintu jendela itu, ada patok kuburan. Aku ambil gajer-gajer, salam kan, wis kulino bang. Assalamualaikum. Lalu sopirku ngomong, ngapunten apa, niku mau kuburan Cina. Aku yo piye? Awange ta, ya wis kadung aku. Kadung masa kok ora sida. Kadung. Sopirku takok meneh, takon. Lah ngoten niku jawabi napa mboten, Pak? Jawab ya. Hanya. Waalaikumsalam. Cuma awakmu ora krungu. Saiki mulai banyak loh ya yang haram syirik bid'ah, haram syirik bid'ah. Hati-hati dan waspada. Sampean nggih. Selamat dan amannya Indonesia itu selama ada majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, tabligh-tabligh abar, majelis-majelis pengajian kayak gini. Islam ahlu sunnah wal jamaah dan Indonesia yang kita cintai bersama akan tetap utuh, akan tetap aman, akan tetap selamat. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh NU kayak yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan udah nggak ada, tunggu waktunya. Maka saya kalau ditanya kapan kiamatnya Indonesia, kalau tahlilan, yasinan, dikiran, sholawatan udah nggak ada, kiamat Indonesia. Coba berkaca, negara tetangga aja nggak udah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Thailand itu dulu mayoritas Islam, dulu mayoritas. Sekarang Islam minoritas. Kenapa? Di sana nggak ada tabligh akbar kayak gini, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ, nggak ada pondok pesantren. Myanmar dulu mayoritas Islam, sekarang minoritas. Ya karena di sana nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada SD Islam, plus minus. Nggak ada tahlilan, yasinan, manakiban. Filipina itu dulu mayoritas Islam, sampai ibu kotanya saja Islami loh namanya. Manila itu aslinya amanillah, bahasa Arab amanillah. Biasa ilate wong kono malah dadi Manila. Ada aslinya fi amanillah.
Mayoritas Islam dulu, sekarang habis Islam di sana. Kenapa? Ya nggak ada pondok pesantren untuk satunya apa TPQ tabligh kabar kayak gini nggak ada, yasinan tahlilan manakiban. Pokoknya Filipina aja nggak mau berkat. Berangkat tuh nang Filipina boleh berkat rangiron nemu kan. Makanya kalau saya ditanya kapan Indonesia kiamat, kalau sudah tidak ada berkat. Berarti tenono omonganku, kapan juga ada berkat kiamat Indonesia. Kalau ada berkat kan berarti ada zikir, ada doa, ada selama acaranya mesti api-api. Ono wong nang naik klub bar mangku pural terus mulai nggawa berkat. Paling sing kulino nggawa berkat yo ngono-ngono kuwi. Acara api mesti. Makanya berkat wajib dipertahankan. Kalau pengen NKRI utuh, kalau pengen Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia tetap istiqomah. Hidup berkat. Hidup berkat. Iki sing ora seneng selamatan mesti gatel di sini. Bene, gatel yo bene. Titeni omonganku, aku ora usah kok kayak dalil. Kapan wis gak ono berkatan, gak ono pikiran, gak ono model pengajian ngene-ngene iki. Selesai. Contohnya wis akeh kok. Oh, ngene iki wong sing ngrasane yo ndekne ben laris. Ora perkara ngono kuwi ya wis laris kok. Ngono lho. Makanya subhanallah saya mendukung penuh adanya SD Islam Plus. Tak dukung terlebih madrasah diniyah Hidayatul Tulab. Lebih saya dukung lagi madrasah diniyahnya. Cuma pesan saya tetap ajarkan di sekolah ini kunut, tetap ajarkan. Kapan gak diulang no kunut, tak dongakno ambruk. Ya ustadz-ustadzanya yang masuk sini juga harus diseleksi. Harus diseleksi, akidahnya kayak apa? Harus diseleksi. Ojo syukur sarjana, syukur sarjana undung-undungan dengan Indonesia. Jangankan sarjana, nyari profesor yang buta sirai tembus bokongnya. Oke. Tolong pengurusnya diperhatikan. Pesan saya itu. Pokoknya kalau udah nyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, stop. Ya, cocok pesan ini. Jadi ini tulisan ini. Nah itu Al-Muassasah Al-Islamiyah Masjid Baitur Rahman, Yayasan Baitur Rahman, Madrasah Diniyah Hidayatul Tulab udah bagus, nggak usah untuk jenengi. Boleh ono sing ngapane Quran rumah tahfiz yang ngajar sutab kalaupun mau mendirikan yang hafalan Quran cari yang sanatnya jelas, sanate Mbah Harwani Kudus apa sanate Kerapyak sing jelas sanate, aja manut sing rumah tahfiz sutate ora jelas. Nanti anakmu dicekoki akidah sing orang genah. Rungono pengurus-pengurus saya. Oke, kapan aku sok ning gone Panggalan pun kene maneh tak cross check. Kapan gak diulangi kunut. Awas. Ambruk. Isin to aku melu dukung kok. Sanggup? Nek sanggup ya infake tak edarne. Engko nang tahlil bid'ah. Kuwi melok kelompoke ngono kuwi kowe. Ngapunten. Bapak Ibu mohon keikhlasannya. Ya ini ngajinya belum separuh padahal ini. Belum ini yang materi pendidikan anak utamanya belum kok, ini masih wawasan sengaja tak ulet-ulet ngajine mek siji tok kok. Enggak apa-apa. Habis ini istirahat besok pulang. Besok saya pulang itu enggak langsung ke Bojonegoro, Surabaya, Sidoarjo. Habis dari Sidoarjo malam baru pulang. Aku 10 dino ora petuk bojo. Lane panitia mohon maaf aku habis ini enggak usah diganggu.
sing dijak ramah tamah neh pemane klotra-klotro selfie. Waktu saya sangat berharga. Iya toh, aku saiki jagongan ambek panitia terus acaraku yang besok terus aku pengajian ambek merem ngaji. Bukan berarti saya sombong, angkuh atau kayak gimana, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Saya juga butuh istirahat. No panitia, ya. Nah, saiki Ibu Bapak, maaf sebelum panitianya edar keliling, tolong siapkan infak terbaik. Infakmu adalah bentengmu dari api neraka. Bu, pengen selamat ke neraka mboten? Harus ada bentengnya Bapak. Dan benteng itu harus kuat. Nah, benteng supaya kuat semene kudu akeh. Nek 100.000 ya kuat. 5.000 mubrul benteng. Ambrol kecemplung neraka. Panitia sebentar. Kalau belum saya komando, mohon jangan jalan dulu. Nek sampean mlaku saiki entukmu 2.000-an selir. Sik kok tak giringe. Kesusu enak kon ngemis. Sik. Wong kene iki kok angel aturane. Astagfirullahaladzim. Ya di situ dulu sayang. Nanti kalau udah saya kompak saya komando baru jalan. Yang lain perhatikan saya. Bentengmu dari neraka harus kuat. Supaya kuat semennya harus banyak. Nah, supaya semennya banyak 100.000. Nek 5.000 mubrul. Ambrol bentengmu kecemplung neraka. Sedekahmu, jariyahmu adalah cahaya di alam kuburmu. Alam kubur itu gelap. Kita butuh cahaya dan di antara cahayanya itu adalah sedekah jariyah. 100.000 nyentrong kaya iki. 100.000 50.000 kaya dhuwurmu. 20.000 dok. Dok 10.000 lilin. 5.000 korek jres. 2.000 utise rokok. 1.000 obat nyamuk. Malah klitik 500 silite konang. Lep. Masa mentolong. Tolong Ibu Bapak siapkan infak terbaik. Mohon kudung kuning ngeyel 2.000 itu memang rada ganti. Kudiken tanganmu akan 2.000. Ganti dong sayang. Kalungmu sakmono gedene nek 2.000. Tolong dong. Ini namanya jariyah untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk gedung-gedung madrasah kayak gini namanya sedekah jariyah. Disebut jariyah itu artinya mengalir, pahalanya terus mengalir hatta yaumil qiyamah. Sampai kiamat, sampai swarga sama nompo ganjarannya terus. Alhamdulillah. Nah, sapiro mengalir, seberapa alirannya tergantung nominalnya. 100.000 gembrojok banter sampai swarga. 2.000 kaya wong uyuh anyang-anyangan. Tolong panitia, jangan sampai ada yang kelewatan. Semua harus nyemplungi. Pokoknya nek urung nyemplungi ojo ngalih dhisik. Tungguni wae. Tungguin terus sampai dia ngasih. Wes. Gue nek nyemplungi deloken. Kok nek 2.000 jendul ndase. Oh, silet konang ini. Ibu Bapak insya Allah ini bukan cuma pahala di akhirat saja, ini juga mancing rizkimu yang di dunia, menyelamatkan dirimu. Monggo tolong siapkan infak terbaik. Ini boleh panitia karepe ngono mau taron jarene. Tak gunung aku panitia. Ya nggak apa-apa. Jadi saya safari Kalimantan ini alhamdulillah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, jadi banyak jamaah yang ingin berpartisipasi untuk anak-anak yatim dan pesantren kami.
Jadi 1.500 santri itu free, bebas biaya. Dan banyak juga yang dari Kalimantan, mayoritas anak-anak teran Bapak Ibu, paling banyak dari Sumatera, Jambi, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, sampai Aceh lah. Aceh, mayoritas anak-anak teran. Dia berangkatnya ketika saya ngaji, safari dakwah, terus maaf di satu daerah yang masih pelosok, yang tingkat agamanya masih rendah, saya lobby ke tokoh masyarakatnya untuk minta dicarikan anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu, dikirim ke pesantren kami, diulangi ngaji, dididik. Harapannya nanti ketika mereka pulang bisa berjuang di daerah asal. Harapan saya seperti itu. Sehingga mulai awal kita rintis pendidikan gratis, yatim nggak yatim gratis, mondoknya gratis, makan juga kita sediakan, ya seadanya lah pokoknya sama. Kitab-kitab untuk ngaji weton, ngaji sorokan, ngaji diniyah semuanya gratis kita sediakan. SPP sekolah gratis, seragam sekolah juga gratis. Yang masih punya orang tua lengkap, Bapak Ibu, itu hanya bayar ujian sama LKS saja. Sebenarnya bisa kok gratisin ujian sama LKS-nya sekalian, tapi kenaan wong tuane. Mana dibuat, ya dikai bagian dikit-dikit lah. Cuma ujian sama LKS saja. Selebihnya ditanggung pesantren. Bukan pesantren, hakikatnya yang nanggung Allah, wasilahnya para jamaah. Kami hanya penyalur saja, hanya maklar, hanya keran saja. Tapi saya berani, 1.500 sih gak saidik loh. Beras tok isa ulang gak cukup 10 ton. Cangkem 1.500 ya. Berasnya tok itu gak cukup. Jadi saya untuk beras itu 1 bulan gak cukup 100 juta. Gak cukup. Berasnya saja, belum sayurnya, belum yang lain-lainnya. Makanya aku raisin, ngemis aku untuk mereka, aku nggak malu. Biar saya disebut Kiai RG Rai Gedek, nggak masalah demi mereka. Tapi lek kanggo awakku dhewe, dolim naudzubillah min dzalik. Haram nek kanggo awakku dhewe, haram nek kanggo keluargaku. Untuk pesantren dan untuk anak-anak yatim. Tuh, nah ning kene tibake panitia ya ape bangun jare aku yang mikir sing sugih-sugih terus lah opo. Sawit hektarane diumpuk-umpuk nggo opo terus aku. Ya wis sing sugih enake dadi melarat kae sing sugih. Nggo opo duwe diundur-undur. Saya itu ya saya cuma keliling bondo tenaga tok. Hasilnya ya untuk pembebasan tanah, untuk bangun gedung, untuk biayai anak-anak, untuk itu. Tapi Allah adil, mobil aku diganti 3 wong. Ya bener, aku punya duit tak pakai bangun pesantren, nggo tuku tanah. Subhanallah, mobil 3 wong. Jadi orang Jakarta ini bukan cuma 1, 3 saya mobil dikasih orang. Ya nek wong moro, Pak Kiai saya pengen mobil saya dipakai untuk dakwah, untuk berjuang. Saya nggak bisa dakwah, mobil saya biar Pak Yai pakai. Saya pengen sak BPKB ini dikena. Tak bilangi orangnya, ini besok yang masuk surga mobilnya loh ya. Gak apa-apa Pak Yai, asal mobil saya dipakai. Masya Allah. Ini wong yang ngrungokno bareng iki. Subhanallah. Ono ae Gusti Allah nek nempui. Kayak uang mobil sak BPKB. Tak ngandel kok kamu. Soalnya gue medit. Nah kemarin kena pandemi 2 tahun lebih, tapi mikir pandemi 2 tahun sepi undangan. Kalau agenda saya jadwalnya sampai akhir Desember 2021, tapi kan pending semua, cancel semua. Kita juga nggak berani menerima jadwal ke depan. Pandeminya selesainya kapan nggak jelas. Makanya begitu pandemi selesai 2022, menerima jadwal sampai Desember 2024. Langsung. Haha, diomongin hahaha. Kadung ini guys. Pun monggo dimulai sing ikhlas nggih Bu nggih. Nggih. Sing ora nyumbang ra apa-apa mulai saiki ra apa-apa nang mulai 2000. Ayo tolong ndak usah pakai mic, yang lain ndak usah pakai mic, ndak usah ditabui karena sepengetahuan saya kalau ini pakai rebana, pakai terbang, pakai mic, ini yang sholawatan cuma yang sini saja, sing situ ndoeh tok. Saya kepengen semuanya ikut baca sholawatan, saya pengen semuanya ikut baca sholawatan sambil berinfak, sambil bersedekah. Setuju? Ya, kita baca sholawat Jibril sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita panitia bareng-bareng. Sallallahu ala
sallallahu pirongan sing dhuwur iki sallallahu alaihi sama-sama ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam monggo sareng-sareng sallallahu alaihi أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله أنت شمس أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله عليه صلى الله يا حبيبي يا يا عروس الخافقين يا حبيبي
imaman qiblataini sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sengaja saya akhirkan penggalian dananya karena saya kepingin yang ngasih infak itu benar-benar tulus. Yang datang awal terus langsung pulang itu kan niatnya pengen roh rame-rame tok. Tapi kalau niatnya ngaji, insya Allah sampai selesai sampai doa. Enggak ya Pak, apa mulai enggak? Mulai bareng Sabar sebentar Bung ya. Ini langsung doa apa dilanjut ngajinya? Lanjut apa langsung doa? Langsung doa apa langsung doa? Ya wes manut. Matur suwun, saya mewakili panitia juga mewakili anak-anak dan pesantren kami. Matur suwun infak dan jariah panjenengan. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah ahsanal jaza. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, berkaitan dengan pendidikan anak penting Bapak Ibu. Saestu demi Allah penting. Banyak orang tua yang bahagia di dunia, surga di akhirat karena anak. Banyak orang tua yang sengsara di dunia, neraka di akhirat juga gara-gara gak nyaut Bu. Wes to Bu wes, 10.000 lek mulang ngeler kok ora wes. Wes to wes dicemplungno ya wes, rasa mbok pikir ae. Jaluk nek wae panitia 10.000 kan kae, kutung kembang-kembang ya. Panitia 10.000. Kok kaya akeh-akeh 10.000 nek lenger-lenger ora wes. Udah, kalau udah dimasukin ya udah. Ayo ngaji meneh. Oke, apa 10.000 mbok pikir ae. Oh, yang belakang mana yang belum? Udah kok tadi. Sampun ya? Sudah. Urung? Urung pindho. Sampun. Urung. Aku bareng sing urung. Ya engko to bareng ini. Halo. Gini. Anak kita harus baik dan benar, harus benar dan baik. Anak kita harus pintar dan benar, benar dan pintar. Itu bu caranya. Baik tok kalau nggak benar, nggak cukup. Benar tok kalau nggak baik, nggak cukup. Ada loh baik tapi nggak benar. Baca Quran baik apa baik? Baik. Yang kenceng jawabnya, baca Quran baik apa baik? Baik. Zikir, wiridan, sholawatan baik apa baik? Baik. Tapi kalau membacanya di jalan raya, di perapatan, nggak benar. Sedekah baik apa baik? Baik. Nah, punya onde-onde disedekahkan tetangga baik, tapi kalau cara ngasihnya dilempar ke wajahnya nggak bener. Ada bener tapi nggak baik. Mau ditanya orang, dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ya bener tapi nggak baik. Greget no. Rumahnya mana Mas? Indonesia. Ya bener itu tapi nggak baik. Rumahnya ke mana? Orang tak gowo. Ya bener nek omahe digawa iki keong. Iku bener tapi gak apik. Paham? Pinter saja nggak cukup, harus bener. Bener saja nggak cukup, harus pinter. Pinter kalau nggak bener, keblinger. Ada anak yang sekolahnya pinter, ngajinya pinter. Wong sekolahnya di SD Islam Plus, ngajinya di Madin Hidayatul Tulab
pinter, semua ustadzahnya mengakui prestasinya bagus, pinter. Ujian pun nilainya 9 semua. Ujian nahwu sorok nilainya 9, matematika bahasa Inggris nilainya 9, ujian akidah akhlak nilainya 9, ujian Al-Quran hadis nilainya 9, ujian tauhid fikih nilainya 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Ini pinter tapi nggak bener, keblinger jadi ini luwih bahaya. Wong pinter foto-foto gak bener timbangannya sing butuh-butuh ngono rapatek bahaya. Maka saya sering sampaikan, maaf maling pinter karo maling goblok lebih bahaya mana? Maling goblok ambil maling pinter lo bahaya ndi? Bahaya maling pinter, maling goblok rapatek bahaya, paling sing dicolong ya pitik. Kuwi pitik urung kecekel dhewe wis kecekel sik. Wong goblok. Tapi nek maling pinter triliunan sing dicolong, gak konangan soalnya pinter. Padahal nyolongnya triliunan, tapi gak konangan soalnya pinter. Ngono ku di mana-mana dia masih dipanggil yang terhormat, yang saya hormati. Padahal bajingan tengek. Makanya saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Sing rusak alas iki dudu ketek. Ya wong pinter-pinter sing kelakuane luwih elek timbang sama nek ngomong ketek aja karo Mas aku to. Ngono lho. Kuwi pinter nek ora bener. Sorry, bener kalau enggak pinter, lucu, guyokno. Bener tapi ora pinter. Guyokno. Sepeda motor diparkir, hilang, enggak lapor polisi, enggak sedih, malah guyang. Ketok suweneng, koncone kaget, bro, sepeda motor hilang orang lapor polisi, rasa kok tambah guyang-guyang. Ora apa-apa aku seneng. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora hilang, niki hilange kok pas ora tak tumpaki. Coba hilange pas tak tumpaki, aku kan katut hilang. Ya bener iki, tapi Wis suwe-suwe kok kelangan bojo bareng ngono. Alhamdulillah bojoku hilange pas ora tak tumpaki. Lha pas aku tak ilang aku lah katut ilang. Iki wong on. Paham? Paham? Nah, mulane ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Nek pinter tok gak bener, sugih tapi medhit. Enek iki wong teko tersinggung wong iki gek mang. Ora apa aku jangan teman-teman wani kok. Nek musuh wong medhit ngono. Tapi nek sing loman ya ora bolo. Teman-teman omongan, jak adu argumentasi. Halo, halo. Nah sehingga gini ya, kalau pengen anaknya baik dan benar, pinter dan benar, itu faktor pendidik anak. Saya awali dari sini dulu. Faktor pendidik anak itu ibu ya, bukan bapak. Sorry bro, jangan tersinggung. Bapak itu urusan anak hanya penanam modal, cuma nanam saham tok. Semuanya ibu, sehingga madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi anak-anaknya. Ibu, perhatikan sayang. Pendidikan anak itu ada pada penjenengan, bukan bapak. Bapak paling yo cari nafkah, biayai secara zahir udah semuanya ibu. Betul? Betul? Jujur bapak kalau soal anak, maaf ya, kita sama-sama laki-laki harus fair. Laki-laki nggak ada apa-apanya, bapak nggak ada apa-apanya dibanding ibu. Memang laki-laki sama perempuan kalau udah punya anak itu karakternya beda. Perempuan kalau udah punya anak itu lebih kuat nalurinya sebagai ibu daripada sebagai istri, sehingga dia lebih memfokuskan anak daripada bapak, lebih memprioritaskan anak daripada bapak, lebih mementingkan anak daripada bapak. Ngopeni anak rapatek ngopeni bapak. Kalau laki-laki punya anak, lebih kuat nalurinya sebagai suami daripada sebagai bapak. Jadi rapatek ngurusi anak, tapi senengane ngriwu iman. Bukti, perempuan ditinggal mati suami, jadi janda, punya anak kecil-kecil 3, yang dipikirkan apa? Anak, merawat anak, didik anak, besarkan anak. Laki-laki ditinggal mati istri,
jadi duda. Punya anak kecil-kecil 3, yang dipikir apa? Bodoh. Anak ya keleleran. Aduh sing ora kodanan ya ora adus anak. Loh, guyu. Memang iya. Sorry. Sehingga kalau pengen anak-anaknya hebat dan sukses, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Bapaknya nggak usah banyak-banyak. Karena pendidik anak itu ibu bukan bapak, sehingga anak-anak kita membutuhkan 3 ibu dan cukup 1 bapak saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, dengar enggak? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang harus aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ibunya berapa? 3. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Bapaknya berapa? 1. Yang kenceng, ibunya tadi berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3. Lu bisa matematika apa enggak? Ya. Ummuka 3, abuka 1, ibumu 3, bapakmu 1. Makanya disebut istri, itu bahasa Inggris. Is adalah 3. Kalau hanya 1 namanya is 1. 1, 2, 3. Nah kan? Siapa ngomong kiai taek? Ya aja taek-taek ngono to, Bu. Elek men omonganmu. Iki jangan salah paham saya. Saya ngomongnya kan 3 ibu, bukan 3 istri. Oh, jangan diwasak taek-taek. 3 ibu, bukan 3 istri. 3 ibu itu siapa? Ibu kandung, ibu susu, ibu guru. Dan 3-3-nya bisa diperankan dengan baik oleh wanita. Laki-laki nggak akan bisa. Anak-anak kita butuh ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas di usia emas agar anak hebat dan berkualitas. Ini wanita mampu, bapak-bapak nggak mampu. Ibu kandung wanita mampu, ibu susu wanita mampu, ibu guru wanita mampu. Loh, saya nggak ngawur loh ini. Rasulullah itu ibunya 3. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Siti Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, anak-anak sekarang termasuk anak-anak kumpai batu atas, anak wong kumpai batu atas, ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya TV sama wifi. Jadi yang ngomong-ngomong kuwi. Angel nggih kata-kata ngene iki mulane larang. Pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah dhewe. Ora usah ngundang ke Bojonegoro. Ketua RT-mu kon ceramah murah. Larang murah itu tergantung kualitas. Wong rupa itu warga kaya. Allahumma sholli ala Muhammad. 3-3-nya mampu diperankan dengan baik oleh wanita. Ibu kandung mampu wanita 9 bulan lebih. Makin lama makin besar, makin berat, makin besar, makin berat, makin payah. Gak kena diselehno, bro. Ya coba kena diselehno. Masa umbah-umbah selehno, kena bar centel meneh. Wong lanang ngerangi wis sanggup. Ayo coba latihan meteng-metengan. Ebal talekno wetengmu kuat pirang jam. Maka dibalik yang tubuhnya yang kelihatannya lemah, perempuan itu mengandung
kekuatan yang luar biasa. Kelihatannya tubuhnya lemah, tapi kekuatannya dahsyat. Itu wanita. Apa? Ya, dahsyat yang mungkin. Mosok, tapi kekuatannya dahsyat. Kencang dahsyat. Yang kaget kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Makasih. Kelihatannya lemah, tapi jauh lebih kuat daripada laki-laki. Saking kuatnya sampai dipercaya Allah, gembol salah satu alam ciptaan Allah. Allah menciptakan alam itu kan banyak. Ada alam azali, ada alam roh, ada alam dunia, ada alam mahsyar, ada alam akhirat. Salah satunya digembol wanita, alam rahim. Kuat gembol. Ayo laki-laki, bapak coba gembolan alam kubur. Nggak mungkin kuat. Makanya jangan macam-macam sama wanita. Kelihatannya lemah tapi kuat. Hebat. Pabrik susu loro di Songgojo. Kuat wanita. Padahal gede-gede pabrik. Di Songgojo. Nah wong lanang ndok loro cilik-cilik. Bisa njaluk bantuan manuk. Ora ning manuke ra kuat nggowo. Ya wis rasa mbok grayani kok mbok grayani kok. Makane aja mlete karo wong wedok. Kalah. Ini saya untuk menghilangkan biar yang 10.000 tadi tidak lengar-lengar. Ngono. Kopior. Ya Allah, ndok cilik kopior bisa. Gara-gara manuk yang limbruk mengkerek. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf, intermezzo saja. Artinya begini, urusan anak memang laki-laki nggak ada apa-apanya. Ibu susu wanita mampu. 2 tahun, haulaini kamilaini, mampu. Laki-laki nggak mampu, soalnya rametu lah, sedot nganggo diesel ya rametu. Kemana cuma dikok nyemuk nabang nggak keluar. Ibu guru wanita mampu Klaten di anak. Oh ya Allah, wong itu masya Allah. Klaten nih anak haus, anak lapar, ibu semua kok. Anak pipis ngengek, ibu semua. Sama tahu nyanyi anakmu berpiro? Lanang tahu nyanyi anakmu berpiro? Kurang tahu. Wong itu anaknya demam aja loh, sakit. Ya Allah, gendong mulai subuh sampai tengah malam, kuat. Juga sempal bundake. Anaknya lorong nangis be kerentalan Klaten. Anaknya mama sakit. Sampai diipu-ipu bokongnya. Cukup sayang. Anaknya mama sakit sayang ya. Anak ganteng. Anak ganteng, padahal anak ireng korengen. Anak ganteng, anak ganteng. Ayo wong lanang coba, anakmu loro, ada rewel mantal. Gendong 10 menit itu sempal bunda yang lanang. Anak digendong nang rewel, menang ngeramanang tak banting bisa. Mulane aku kebiasaan gak pernah tertarik karo wong lanang ini. Emang kalah kok urusan anak kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ada kata kunci begini. Leh, iki wis jam 12 lewat ini. Astagfirullah. Undanganmu tanggal 21 Desember. Dinane Rebo. Lah nek wis kelewat jam 12 wis mlebu tanggal 22. Wis dina Kamis. Aku ceramah kene iki wis 2 dina. Rebo ambek Kamis.
tanggal selikur sampai tanggal 22 bukan terus sampai tanggal selawe tapi meloro aku kan iki lho wis padha karo ceramah ustaz telu lho sami akhirnya tak sengaja tak suwek-suwekno sapa ngomong budale kebengen iki wong kecerdasan ngene yo enggak kebengen apaan aku jam 9 kok kene kok kebengen bisa kebengen saya itu ya Allah ya Karim mulai dari Kaltim sana lugu mulai Balikpapan, Bontang terus Tenggarong terus Sangatta Samarinda Lamandau 4 titik terus Rene kok Lamandau Rene aku yuk langsung istirahat dulu adus sholat berangkat aku gak mampir karaoke yoga masih dilokno kebengen barang gue pikir aku larang mampir karaoke langsung Rene kok kene lesu mangan sik mong dulu bareng ini medun istirahat moh diganggu aku biasanya kan ono langsung ngobrol riyen mampir riyen gak mampir-mampiran mampir dihampiri siji ngampirno kabeh nyonyor aku kemana sing SKSD sekenal sok deket biyen aku sek melarat ora ngono saiki kabeh-kabeh ngaku deket ini deket ketua panitia lo deket sampe aku tangga desa wih botol kentol wih tangga desa saya Simorjo Kecamatan Kanor beliau Sumberwangi Kecamatan Kanor pas sebelah barat desa saya dan sekolahnya kakak kelas saya di SMP ini lulusan SMP makanya jauh di nyokolah anak no SD raiso dari ustad SMP raiso dari kiai itu ini lho SMP ora usah wedi jenenge kok SD gue pikir nek pengen dari kiai mesti kudu MI ngono to lulusan MI nyolong ya akeh kok menengo to menengo karek pendidikane ngono lho bro ya maaf aku gak terus merendahkan MI ya enggak sama ini ora usah beda-bedakno sekolah umum sekolah agama lha nek sijine sekolah umum berarti sijine sekolah ra umum kenapa harus ada dikotomi fikih mbok anggap ilmu agama matematika mbok anggap ilmu umum ra mesti matematika iso dadi agama ngono lho mulane ana yaumul hisab sok akhirat yaumul hisab hari perhitungan amal kuwi jenenge hari ulang tahun matematika lho ibadah nek gak cocok karo matematika gak sah ayo salat maghrib 7 rakaat sah napa mboten matematikane salah zakat nek ora cocok matematikane ya salah ngono lho jadi beda-beda no apa jenenge SD Islam plus SD Islam plus ngemis narik urunan lah ya harus ditunjukkan plusnya di mana jangan cuma nama ngono lho maksudku tak sindir gitu mau itu plusnya di mana lah kalau sama dengan SD-SD yang lain nggak usah dikasih plus ngisi-ngisi nih harus ada prestasi lebih dibanding sekolah-sekolah yang lain kalau berani membubuhkan plus harus ada nilai plusnya dibanding sekolah-sekolah yang lain ini rumah guru-guru nek gak ada prestasi ilangi ganti SD Islam min gak seneng aja undang ngono kok repot aku ngaji nanti ya wis ngene iki oh ya tenang ini gara-gara saya ngomong tekone kebengen ini wonge madhep rono kaya beli jam 12 lewat ngono rumah sana aku kanggo kene tok ngono kok mohon maaf banget ini nang ngitung duit ora barbar kita anteni kowe iki Allahumma sholli ala Muhammad
Udah, sekarang tak kayak kata kunci. Kata kunci ini saya saring dari berbagai makhot, saya saring dari berbagai sumber. Saya sering sampaikan ini di berbagai kesempatan. Tolong perhatikan. Kalau anak manusia, rumahnya sayang. Nggih apa mripatmu nyawang kae kok. Getun aku tak sebut. Kata kuncinya begini. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas karena bapak dan ibunya tidak jelas, orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, apalagi anak itu produk dari pergaulan bebas, waktu mengandung ibunya tidak ikhlas, begitu lahir tidak disusui secara tuntas, tidak dididik oleh ibu yang cerdas, tidak dimasukkan ke lembaga pendidikan yang pas dan berkualitas, apalagi hidupnya di lingkungan yang keras tapi tidak tegas, anak hanya digelontor dengan fasilitas tanpa batas. Begitu memasuki usia pubertas, ketika dilepas ke alam bebas, jika anak pasif biasanya jadi pemalas, jika anak agresif biasanya jadi beringas, terlibat narkoba dan miras, ikut kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Iki rangkaian berapa kata akhirnya as. Mulane kon baleni neh ra iso. Angel babin kamtipmas kok ngene ra iso. Loh, memang ada wilayah yang solusinya kiai, ada wilayah yang solusinya bukan kiai, makanya organisasi apapun harus kompak. Banyak hal yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi. Contoh, ya, ada anak muda mabuk nyekek botol, cah rolas mendem kabeh nyekel botol kabeh. Nah, terus saya yang udah disebut kiai, gue kiai tenan bora, moro, terus tak tuturi, haram, al-khamru ummul khaba'ith. Ini minuman keras induk dari semua kejahatan. Terus tak dalili, qala Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru. Yakin dasku dikepruk botol untuk buka-buka. Itu bukan wilayah saya. Nah nih pengurus-pengurus MO barang yang kudu ngerti tugasnya. Jo kemenyek seragaman tok, orang ngerti tugas, orang ngerti pegawaian. Jero kok ora jero piye? Halo. Tapi lek sing mara polisi iki tak rolas iki. Polisine nggawa pistol. Weh, melau payu kabeh. Ngono lho. Paham? Nah, ngono. Ya wes. Sebaliknya nek urusan masjid kok sepi sholat jamaah iki sing ngatasi kiai. Polisi misalnya, ayo sholat jamaah tak tembak ndasmu. Ya pretel jabatanmu. Ora wilayahmu iki, Bro. Wilayahmu jaga keamanan. Lho ngono lho maksudnya, paham? Paham. Makanya bangun masjid, bangun sekolah ini semua komponen. Ya ono kiyaine, ya ono militere, ya ono pejabate, ono pengusahane. Kudu yakin ya mau membangun SD Islam. Terus bangun gedung madrasah diniyah, bangun masjid, wong 20 rapat kiai kabeh. Yakin ra ngadeg bangunane masjid. Yakin syukurane kiai-kiai ya semangker. Wong 20 kiai kabeh rapat aku bangun masjid. Sing sitok buka Quran, sing sitok maca tafsir. Sitok golek takbir. Subhanallah. Yakin ra ngadeg bangunan masjid. Rumah sana nek subhanallah terglodak menara mudun. Subhanallah, geruduk semen teko. Ndak iso. Ya kudu ana kiyaine bagian donga, bagian tirakat. Ana pejabate bagian perizinan, kebijakan. Ana TNI Polri-ne bagian pengamanan. Ana wong sugih, pengusaha, donatur bagian dana material. Sing melarat ngono kaya penting bagian kerja.
Tandane padha pentinge kok. Wis. Apane sing los? Wis begal. Ya wis ngono kuwi. Nah, wis pas. Jam 2 moh. Sampun. Udah sayang. Tambah 5 menit. Alhamdulillah. Ini hasilnya 45 juta 188.500 sih wae sapa iki. Astagfirullahaladzim. Ono 500 rupiah. Sopo rawat dibudiken menawa. Yakin nih 45.188.500 rupiah. Wocok tenan tangan dulu. Sopo sing 500 iki sopo ngono tak pikir. Sama ta kae? Sama dia 500.000 rupiah duit koin ini baru gue kerokan paling gue. Astagfirullah. Ya wes. Ya kuwi lho wong sing ngomong sing penting ikhlas ya kuwi kok mangan. Ya Allah mau tersangkane iki kok. Rene bro Rene ngomong Rene. Pakai sarung, Rene pakai sarung. Nih sarungnya di mana? Top, ini tak pakai sarung. Rene. Nggih, enggak. Nggih, iki. Ini sarungnya. Wah, subhanallah. Mantap. Dalamnya pundi, Mas? Oh, Jabi. Jawi pundi? Ngawi. Ngawi. Ngawine pundi kecamatan? Pangkur. Oh, Pangkur. Mriki pun dangu. Pur. Mulai tahun pinten? Kali. Zaman kelahiran Jawi maupun kelahiran mriki? Jabi. Oh, kelahiran Jawi. Mriki saking suwene sampai lali. Ten mriki manggene ten pundi? Kali mati lama. Oh. Kali mati lama. Gini kan ini. Cewek nggak apa-apa, ada kenang-kenangan sarung. Namanya sinten? Iwan. Iwa. Iwan, Iwan. Mas Iwan, deh. Alhamdulillah. Merantau mriki nggih. Sampun nikah bareng. Oh, sampun, nggih tak. Kata surat. Oh, bisa. Ampun nikah pun bisa. Ya kenapa kok bisa? Anu. Kujuni Natal. Apake rambut belanjani? Boten dibelanjani. Dibelanjani kok. Wis dibelanjani kok sek ucul, ayo. Ndak nakal. Nakal. Nakale piye? Nggih, nakal dicoke. Lah nakale piye mbok culke. Sebut apa? Lah nggih, biyen goleke angel kok saiki mbok culke. Lha kok angel ya, Pak? Atake sampean sing nakal, kek sampean sing nakal. Dia aku bareng. Mangkane. Kamu aja nyalani bojone tok, jenenge sepihak. Mulane tak takokno ngopo kok diculno. Mangkane lane ngopo musyawarah rundingan. Sakniki pun asal ganti napa dereng? Proses kok. Proses. Wis oleh berarti. Proses golek apa? Rondo. Rondo munggah tak paringi dhuwit. Sing rondo munggah tak paringi dhuwit. Loro. Rondo loro. Janda 2. Monggo mriki kula paringi dhuwit, kalih kula paringi sarung. Kalih. Halo, aja nyawang. Lho, gedang anu ribet apa? Atake tertarik.
Masuk mboten iki nominasine. Yo, betul tos. Ngaleh. Masuk Pak Eko. Gawat gitu elir. Ya Mas Iwan, kerja napa ten mriki? Anu utek ora. Utek-utek ya. Kuli. Boleh napa? Utek pasti lah. Sing penting halal ya. Penting halal, ikhlas kerja sampe tapi salate aja ditinggal nih. Ya alhamdulillah. Nggih. Salate aja ditinggalno. Nggih alhamdulillah arang-arang. Lah nggih nek mboten arang-arang wong sedina mek ping 5 mawon. Mosok mendino kok ya apa-apa kok salat. Arang, Pak. Wis 5 sing mbok nyang. Nggih. Sing paling sering ditinggal salat apa? Dhuwur, Pak. Duhur. Ya aja ditinggal bro, disempatno nggih. Nih, pojokan gitu loh, pojokan sing seragam. Nah, menurut dirimu kriteriamu yang mana? Tunjuk. Boten ketinggal Pak pojok. Oh, betul ketinggal. Lah, iki jenenge nyadar. Nyadar. Soalnya nek dirimu kok oleh kae, sorry yo, gak level. Mereka ustadzah. Sampai ya, ustadz urusan sing ketat-ketat. Ya, pokoknya sementing ojo ninggal salat Mas ya. Wis kerja ten pundi mawon, sing penting ikhlas. Aku kan njaluk loro sijine ndi. Ning setunggal to. Ayo setunggal mulai. Duit. Pakai duit kula ane sing munggah. Ini Pak ada Pak. Daleme pundi Ibu? Nggak usah niki nice. Nggak viral dong. Daleme pundi Bu? Oh Pangkalan Bu, Masya Allah. Putrane pinten? Yatim. Insya Allah. Bapaknya kabur itu tahun pinten? 2015 Allah. Ikhlas ya. Bapak saya ayu saya 6 loh. Menang aja. Beliau, nah ini seperti yang saya contohkan tadi. Beliau memilih merawat anak-anaknya seperti yang saya contohkan tadi. Nek wong wedok ngono kuwi, jajal wong lanang. Ini milih merawat anak-anaknya, membesarkan anak padahal beliau masih muda. Cantik pula. Timbang bojomu deh itu. Masya Allah, milih membesarkan anak sehingga tak kayak cerita. Ya nanti gak apa-apa. Kurang tak kayak sarung deh. Ya kan aku nasi. Ya gak apa-apa, salaman Pak Camat. Benjing besok as-sabiqunal awalun diperintah masuk surga pertama. Belum ada orang masuk surga, bahkan neraka masih ditutup, belum dibuka. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk surga diperintah sama Allah. Kalian berangkat ke surga, gemberutuk kelompok yang pertama kali masuk surga, lebih dahulu daripada alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Lebih dulu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini neraka belum dibuka, mereka sudah berangkat menuju ke surga. Begitu mendekati pintu surga, ternyata disalib sama rombongan perempuan-perempuan. Wis, mereka protes, ya Allah, katanya kami yang pertama masuk surga, tapi kok ada rombongan perempuan yang nyalip kami? Siapa mereka? Kata Allah, mereka lebih berhak daripada kalian. Mereka adalah wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, mempunyai anak-anak yatim. Dia mendidik anaknya dengan baik, merawat anaknya dengan baik, dia mengantarkan anaknya menjadi solih-solih. Masuk surganya lebih dulu daripada as-sabiqunal awwal. Mulane Bu sampeyan pengen bojomu pakai nono. Terus ya kayak beliau ini 3 nggih putrane nggih sing yatim masyaallah. Tolong atus mengenal ya per sekop itu 300 titip kangge putra-putrane nggih kangge putra-putrane. Kalau kula titip kenang-kenangan sarung setunggal monggo dipun tampi niki sarunge cap mangga Nusantara nggih. Monggo Ibu titip kangge putrane nggih. Matur suwun. Wonten melih setunggal gelem anak yatim. Monggo Ibu nggih monggo. Sampean sini tak paringi sarung. Nggih.
Ngono ya tos sih. Itu berarti nek kene ana organisasine gitu. Nggih, ini tak paringi sarung. Kamu sholat nggih. Matur suwun kan sama gak usah duit. Nggak duit. Mriki numpak sepeda motor. Numpang kancane. Sama gak nggo sepeda motor duit. Enggak ada. Oh, goncekan berarti. Numpang. Bensinnya enggak bilang gitu. Oh, cegah. Ya ora sida tak kaya duit. 50.000. Saya apal donga kunut ora? Lali. 200.000 nek apal kunut. Allahumma dini fiman hadait. Sesuk. Kunut 200.000. Itu kapal, Pak. Itu salah juga isi lagi. Munggah rene ra isih Robin Firly warhamni wajibuni. Aku, Pak, berdek ya, Pak. Ya wis ra sida tak kaya dulu. Ya wis wis sak tahu ae. Nek mudhun ya. Sing penting salat ya aja ditinggal nggih. Ngapa jenengan kene? Hah? Sing nyeluk sapa? Sapa sing nyeluk? Pak Camat. Jenengan sing nyeluk niki. Hah? Sing nyeluk jenengan sinten? Hah? Sapa sing nyeluk? MC ya nyeluk ya? Ndak, MC enggak mau nyeluk. Aku berarti. Putrane pinten? Kok padha telune ya? Janjian iki Bang. Iya kaya tos kok. Ya wis ngene kula titip niki. Tak paringi sareng sak manggane. Iya kei dhuwit, iya kei dhuwit. Kei 300. Ya. Nah ini menerima sarung aja, enggak usah salaman, menerima sarung. Lagi makai kan tos, ya aku ora usah tos. Nggih. Daleme pundi? Sidorejo. Oh Sidorejo Pangkalambung Tebet. Nggih Ibu matur suwun, nggih. Gelame Gowedi. Tapi kan janda. Nah sama nek pengen bojomu kan mati sik kan. Mereka ngeramut anak yatim. Oh malah nomor HP piro. Wes. Pun jam 1:30. Hah? Lanjut. Banser. Komandannya Banser mana? Ini, bro. Mana komandannya? Tak kasih. Ya bro. Ayo di situ nggak apa-apa, nggak usah dilepas. Ya sini, kenang-kenangan. Titip sahabat-sahabat Banser ya, dikondisikan kompak dengan ikhlas. Titip sahabat-sahabat Banser. Sama-sama. Ya ini sing ngambireng kuwi lho mesakno kan. Nenek bro. Mriki tak paringi sarung. Jenengan nggih jenengan makhluk terpilih. Nah, mriki. Nggih. Top. Nggih. Nih. Sarung cap mangga. Nggih, daleme pundi? Oh, pelingkung. Ya. Matur suwun nggih ini. Paling boten kan ada kenang-kenangan dari saya. Jadi bisa cerita aku lagi ngaji nenggone apa kuwi jenenge Kumpeng Batu atas lho ketemu Anwar Zaid dikai sarung. Ki sarunge tanggul ya kan ngono. Paling boten kan saged didamel kenang-kenangan. Monggo. Itu wedi paringno pengen jenengan ya wedi boten tak paringne. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Salam ten keluarga nggih. Ya alhamdulillah. Wes entek wes. Hah? Apa?
Pangapunten udah jam 12:30 lewat. Kula matur suwun. Subhanallah luar biasa semangatnya masyarakat. Ya ono ngaji sampai jam 12:30 kok karo ceramah wong telu ta kandhane. Wis tak tuk-tukno soalnya aku sesuk balik Jawa. Mudah-mudahan di lain kesempatan Allah mempertemukan kita kembali. Tentu banyak kesilafan, banyak kesalahan. Kula langsung nyuwun pamit nggih kanca-kanca panitia. Tanpa mengurangi rasa hormat saya langsung mohon pamit. Saya ikut mendukung dan mendoakan semoga lembaga pendidikan ini benar-benar lebih maju, lebih sukses dan tetap istiqomah dalam mengajarkan dan mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Tetap dalam prinsip Pancasila dan NKRI dalam bernegara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastahu wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa ataitah ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عقيدتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه المؤسسة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.